Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti apa? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan, ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari disebut di terdakwa judi online? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Mas Roy, Anda kan ahli di bidang ini begitu ya. Anda juga mengatakan tadi peneliti independen begitu ya. Apa yang kemudian menguatkan Anda kalau ada dugaan, saya mengatakan dugaan kepalsuan di antara ijazah itu, dan ijazah yang Anda teliti itu berarti ijazah yang beredar di media sosial yang di X itu kan? Begini. Jadi yang saya sudah pegang langsung sebelum jadi ijazah itu seseorang pasti harus melalui beberapa tahapan. Skripsi. Dan yang benar-benar bisa saya pastikan langsung itu adalah yang otentik atau yang original adalah skripsi yang sudah saya teliti pada tanggal 15 April di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor waktu itu Profesor Wening Udasmoro, dan juga ada Wakil Rektor Dr. Aris Sucipto dan Dekan Kehutanan dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu sangat-sangat vital. Tidak mungkin terbit ijazah tanpa ada skripsi. Okay. Nah, kalau skripsinya yang saya periksa jelas-jelas betul kalau dengan skripsi semacam itu 99,9% tidak mungkin terbit ijazah yang benar kalau skripsinya semacam itu. Nah, ada pun terkait dengan bentuk dari ijazah. Tapi kalau sebelum dijelaskan soal ijazah, kita harus break dulu, jeda dulu sejenak Mas Roy Suryo dan juga Pak Susno Duajid. Suryo, Mas Roy, jadi sebelum Anda menguatkan kalau ada dugaan ijazah palsu, Anda menemui pihak UGM untuk meneliti skripsi sebelum akhirnya. Ya, nah, apa yang menguatkan Anda kalau wah ini ada yang tidak beres nih? Baik, ya Mbak Adisti dan juga hormat kepada Pak Susno Duaji, ya izin saya sampaikan keterangannya. Jadi begini. Jadi ketika saya ke UGM dengan ada Dr. Resmond dan juga ada Dr. Tifa, waktu itu memang kebetulan saya resmi berada di sana karena memang sudah melalui pemberitahuan dan juga diterima resmi oleh UGM. Jadi dengan adanya skripsi yang sudah saya periksa
Dan skripsi itu adalah merupakan awal materi kalau seseorang itu bisa kemudian diterbitkan ijazahnya. Bisa saya pastikan bahwa skripsi itu 99,9% itu adalah palsu atau skripsinya tidak bermutu atau tidak berkualitas untuk bisa terbit satu ijazah. Kenapa? Karena lembar pengesahannya tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, ya tanda tangannya kemudian sangat meragukan. Nama penanda tangan juga salah. Nama dosen pembimbing yang dulu disebut dan hari-hari ini baru terkuak ya. Itu kalau tidak ada nama Pak Kasmujo, padahal Pak Kasmujo itu sejak tahun 2017 itu disebut-sebut sebagai dospemnya atau dosen pembimbingnya, mau dosen pembimbing skripsi, mau dosen pembimbing akademik, yang jelas itu skenario itu gagal total ya, karena dosen pembimbing skripsi itu nggak ada ya. Kemudian lembar pengujiannya juga tidak ada, Mbak Adisti. Jadi lembar pengujian tadi nggak ada. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita pakai analogi telur ya, kalau telur itu dianggap telur itu busuk, telurnya tidak bagus. Nah, kalau skripsi, kalau ijazah, memang selama ini ijazah yang beredar itu hanya ijazah yang pernah fotokopi, yang pernah pernah ditunjukkan oleh Bapak Dekan dari Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta. Dan pada tanggal 1 April, jadi kira-kira 2 minggu sebelum kami ke UGM, itu ada seorang yang bernama Dian Sandi Utama, yang kemarin juga sudah dipanggil oleh Polda Metro, itu yang memosting ijazah yang dia sebut asli ya, yang dia sebut asli, dan kemudian ada utasnya, dan sempat dia juga berkomunikasi dengan salah seorang namanya Profesor Yusuf ya, dari Universitas Sumatera Utara yang akhirnya menjadi penggugat dia. Itu dia mengatakan kalau itu dia mendapatkan itu dari sumber yang sangat terpercaya. Dan akhirnya kemarin memenuhi undangan klarifikasi juga begitu ya. Oke, baik. Karena terbatas durasi, Mas Roy. Gitu, Mbak. Nah, gimana, Mbak? Oke, karena terbatas durasi, sudah penjelasannya sudah kami tangkap. Baik. Pak Susno, terakhir dari penjelasan Mas Roy, apa yang bisa disikapi oleh pihak kepolisian? Singkat saja, Pak Susno. Ya, saya kira Pak Roy kan sudah bukan Pak Roy saja yang sudah diperiksa. Pak Roy, Dr. Tipa dan lain sebagainya itu diperiksa semua. Jadi Polri kan sudah memeriksa semua. Nanti dibandingkan apa yang didapat dari keterangan Pak Roy, apa yang didapat dari keterangan pelapor, terlapor maupun saksi-saksi terlapor gitu ya. Jadi akan dibandingkan, itulah namanya pembuktian. Nah, pembuktian itu saya katakan ada 2 macam. Yang dibuktikan itu adalah proses untuk mendapat ijazah itu dan fisik daripada ijazah itu. Nah, prosesnya tadi saya tidak berhak untuk menilai apakah misalnya nilai mata pelajaran Jokowi memenuhi syarat apa tidak untuk lulus. Itu hanya UGM lah yang tahu itu. Termasuk juga nilai skripsi Pak Jokowi itu memenuhi standar untuk lulus sebagai sarjana apa tidak, itu UGM lah yang punya standar tentang hal itu. Ya.